Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mira adalah seorang wanita cantik asal Indonesia yang mendapat beasiswa kuliah di Arab. Setelah lulus, ia ditawari pekerjaan dengan gaji besar sebagai guru sekolah dasar, dan akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana. Kehidupannya berjalan normal sampai suatu hari ia bertemu Amir, ayah dari salah satu muridnya. Amir adalah seorang pria tampan yang sudah bercerai dan hidup sendiri bersama anaknya. Pertemuan singkat itu membuat hubungan mereka semakin dekat. Apalagi setelah Amir meminta Mira untuk menjadi guru les privat bagi anaknya. Saat Mira datang ke rumah Amir, suasana berubah ketika hujan deras turun dan hanya mereka berdua yang ada di rumah besar itu. Dari obrolan biasa, suasana semakin intim dan muncul perasaan yang sulit mereka sembunyikan. Di titik itu, Mira dan Amir terjebak dalam sebuah rahasia besar yang tidak boleh diketahui orang lain. Apakah rahasia ini bisa mereka jaga selamanya? Atau justru akan menghancurkan kehidupan Mira sebagai guru di negeri asing? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Mira duduk di tepi ranjang kosannya yang sederhana namun bersih, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Ia masih ingat jelas bagaimana awal mula perjalanannya dimulai. Seorang gadis cantik asal Indonesia yang berhasil meraih beasiswa kuliah di Arab. Saat itu, semua orang memujinya, orang tua bangga, teman-teman kagum, bahkan ada yang iri melihat keberuntungannya. Tapi di balik senyum dan kebanggaan itu, Mira sering menangis diam-diam di kamar kosan barunya. Budaya yang begitu berbeda, aturan yang ketat, dan tatapan orang-orang yang penuh penilaian membuatnya sering merasa asing. Setiap kali ia keluar rumah tanpa hijab, ada bisikan-bisikan yang terdengar jelas di telinganya, seolah-olah langkahnya selalu salah. Namun Mira bukan tipe perempuan yang mudah menyerah. Ia belajar untuk berdiri tegak, meski hatinya sering gemetar menghadapi semua itu. Hari-hari kuliah dilaluinya dengan penuh perjuangan. Bahasa Arab yang awalnya terasa asing, kini mulai dikuasainya perlahan. Namun di balik prestasi akademik yang membanggakan, Mira menyimpan keresahan yang jarang diketahui orang lain. Ia sering merasa kesepian, tak punya siapa-siapa di negeri asing itu. Teman-teman sekelasnya lebih memilih berkelompok dengan orang yang sepaham budaya, sementara Mira berdiri sendiri. Malam-malam panjang kerap ia habiskan menatap ponselnya, menunggu pesan dari keluarganya di Indonesia yang kadang terlambat masuk karena perbedaan waktu. Ada kalanya ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku membuat keputusan yang benar dengan datang sejauh ini? Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia mengingat perjuangan ayah dan ibunya membesarkan dirinya, dan tekadnya kembali menguat. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya Mira lulus. Wisuda itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan. Namun justru disitulah konflik batinnya semakin terasa. Mira mendapat tawaran langsung menjadi guru di sekolah dasar dengan gaji besar. Tawaran itu menggiurkan, namun hatinya ingin pulang dulu ke Indonesia, ingin memeluk orang tuanya, ingin mencium tanah kelahiran yang selalu ia rindukan. Malam sebelum ia menandatangani kontrak, Mira duduk sendirian di kosan, matanya sembab karena tangis. Ia terhimpit dilema, pulang untuk menenangkan hati, atau bertahan demi masa depan? Bayangan wajah ibunya yang sudah tua terlintas, membuat hatinya perih. Dan pada akhirnya, ia memilih bertahan, meski keputusan itu seperti menancapkan duri kecil di dalam dadanya. Hari-hari sebagai guru dimulai. Mira segera menjadi pusat perhatian bukan hanya karena kecerdasannya, tapi juga karena pesonanya. Wajahnya yang cantik, tubuhnya yang terawat, dan gaya berpakaiannya yang rapi namun membentuk lekuk tubuh membuat banyak mata tak bisa berhenti memandang. Murid-murid menyayanginya, tapi orang-orang di sekitar sekolah sering berbisik-bisik. Bahkan ada yang terang-terangan menatapnya dari ujung kaki hingga kepala. Mira pura-pura tidak peduli, tapi di dalam hatinya ia merasa terjebak dalam sorotan yang tak ia minta. Ia ingin dihargai karena kemampuannya sebagai guru, bukan karena penampilannya. Namun nyatanya, banyak orang hanya menilai kulit luar, bukan isi kepalanya. Itu membuat Mira sering pulang dengan hati lelah, menahan air mata agar tidak jatuh di tengah jalan.
Konflik terbesar muncul ketika Mira mulai merasakan bahwa ia tidak hanya seorang guru biasa di mata sebagian orang. Ada tatapan kagum, ada bisikan, bahkan ada godaan halus yang sering dilontarkan. Mira tahu, sebagai perempuan di negeri asing, ia harus pandai menjaga diri. Namun dalam diam, ia merasa rapuh. Seolah-olah keputusannya untuk bertahan di Arab akan menyeretnya pada cerita yang jauh lebih rumit daripada sekadar mengajar di sekolah dasar. Malam-malamnya kembali dipenuhi keresahan, antara rindu kampung halaman dan rasa penasaran akan masa depannya di tanah asing ini. Mira menutup matanya, menarik napas panjang, berusaha meyakinkan diri, aku kuat. Aku bisa. Tapi, sampai kapan aku harus menanggung tatapan itu sendirian? Tidur dengan ayah muridku. Hari itu, sekolah sudah sepi. Hujan gerimis membasahi halaman, membuat suasana sore terasa sendu. Mira baru saja membereskan buku di meja ketika menyadari ada seorang muridnya yang masih duduk diam, menunggu di bangku kelas. Anak itu tampak gelisah, sesekali menoleh ke arah pintu. Mira mendekatinya dengan lembut, menanyakan apakah orang tuanya sudah dalam perjalanan. Anak itu hanya mengangguk malu, seolah terbiasa menunggu lebih lama dari teman-temannya. Hati Mira terenyuh. Ia tahu betul betapa seorang anak sangat membutuhkan kehangatan keluarga. Lalu, pintu kelas terbuka, dan seorang pria masuk dengan langkah tegas. Sosoknya tinggi, tegap, dengan wajah yang tak asing bagi tatapan pertama. Dialah Amir, ayah murid itu. Amir menyapa Mira dengan sopan, namun suaranya dalam dan penuh wibawa. Maaf, Bu Mira, saya terlambat. Ada pekerjaan mendesak tadi, katanya sambil menghela napas panjang. Mira hanya mengangguk sambil tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan degup jantungnya yang mendadak lebih cepat. Ada sesuatu dalam cara Amir berbicara, seolah setiap kata yang keluar darinya mampu mengguncang perasaan. Tatapan mata Amir singgah pada Mira lebih lama dari yang seharusnya, membuat suasana sejenak terasa hening. Anak itu memeluk ayahnya dengan manja, lalu menatap Mira dengan polos, seolah tidak menyadari ketegangan aneh yang melintas di udara. Dalam hati, Mira bertanya-tanya, mengapa seorang pria asing bisa meninggalkan kesan sedalam itu hanya dengan sekali tatap? Setelah perkenalan singkat, Amir meminta nomor telepon Mira. Alasannya jelas, agar lebih mudah berkomunikasi tentang kebutuhan anaknya di sekolah. Mira menuliskan nomornya dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia sendiri tidak tahu mengapa jari-jarinya sulit tenang. Padahal itu hal biasa sebagai seorang guru. Saat menerima kertas kecil berisi nomor itu, Amir menatapnya dengan senyum yang samar, senyum yang sulit ditebak artinya. Ada ketenangan sekaligus ketegangan yang bercampur dalam momen itu. Amir mengucapkan terima kasih, lalu menggandeng anaknya pergi. Mira berdiri di depan pintu kelas, memandang punggung keduanya hingga hilang dari pandangan. Hatinya tidak tenang, seolah sebuah pintu baru telah terbuka tanpa ia sadari. Malam itu, di kosannya, Mira gelisah. Pikirannya terus kembali pada pertemuan singkat dengan Amir. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca buku, membuka media sosial, bahkan menelepon keluarganya di Indonesia. Namun, bayangan tatapan Amir muncul berulang kali di benaknya, membuat ia sulit tidur. Ini hanya perasaan sesaat. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Tetapi semakin ia menyangkal, semakin kuat rasa itu menghantui. Di dalam hatinya, ada rasa takut sekaligus penasaran. Takut karena ia tahu posisinya sebagai perempuan di negeri asing tidak mudah. Namun penasaran karena Amir menghadirkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keesokan paginya, Mira menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi ada rasa berbeda. Setiap kali telepon genggamnya bergetar, ia langsung menoleh dengan cepat, seolah menunggu sesuatu. Dan benar saja, sebuah pesan masuk dari nomor asing. Bu Mira, ini Amir. Terima kasih sudah menjaga anak saya kemarin. Kalau tidak keberatan, saya ingin berbicara lebih jauh soal pendidikan dia. Mungkin kita bisa bertemu di waktu luang. Mira membaca pesan itu berulang kali, lalu meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menatap cermin di kamarnya, melihat bayangan dirinya sendiri. Dalam hati ia bergumam,
Apakah ini hanya urusan anak, atau akan ada cerita lain yang tak pernah kubayangkan sebelumnya? Beberapa hari setelah pesan pertama itu, Mira akhirnya membalas dengan sopan. Ia mencoba menjaga jarak dalam setiap kata, namun tetap profesional. Amir tidak banyak berbasa-basi, ia langsung menyampaikan keinginannya. Ia ingin Mira memberi les privat untuk anaknya. Alasannya terdengar wajar. Ia ingin putranya lebih cepat memahami pelajaran sekolah. Namun bagi Mira, tawaran itu membawa dilema baru. Hatinya berdebar karena harus lebih sering bertemu dengan Amir. Sementara pikirannya berusaha menenangkan diri dengan mengatakan ini hanyalah urusan pekerjaan. Malam itu Mira gelisah, menimbang apakah ia harus menerima atau menolak. Tetapi gaji tambahan yang ditawarkan Amir cukup besar, dan Mira tahu betul hidup di negeri asing tidaklah murah. Dengan napas panjang, ia akhirnya mengetik balasan, "Baik, saya bersedia." Hari pertama yang ditentukan pun tiba. Mira melangkah masuk rumah Amir dengan hati bergetar. Rumah itu besar, megah, dan sepi, dengan pilar-pilar kokoh yang membuatnya terasa seperti istana pribadi. Saat pintu terbuka, Amir sendiri yang menyambutnya, bukan anak yang seharusnya menjadi murid les. Mira sempat terdiam, menunggu kehadiran si kecil. Namun Amir menjelaskan dengan tenang bahwa hari itu anaknya sedang bersama ibunya, dan mereka bisa memulai minggu depan. "Tidak apa-apa, Bu Mira. Anggap saja hari ini perkenalan kita," ucap Amir sambil mempersilakan Mira masuk. Hati Mira berdesir mendengar nada suara itu. Ada sesuatu dalam keheningan rumah besar itu yang membuatnya semakin sadar bahwa dirinya sedang melangkah ke dalam sebuah cerita yang berbahaya. Mereka duduk di ruang tamu. Amir menawarkan teh hangat, dan Mira menerimanya. Obrolan dimulai dengan topik ringan, pendidikan, masa depan anak, hingga pengalaman Mira selama menjadi guru. Amir mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan menatap Mira dengan mata yang seakan membaca isi hatinya. Sesekali Mira menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah. Ia sadar, ada ketertarikan yang perlahan tumbuh, meski dirinya terus berusaha menyangkal. Amir pun bercerita sedikit tentang hidupnya, tentang pernikahan yang kandas, tentang perannya sebagai ayah tunggal, tentang kesepian yang harus ia hadapi di balik rumah megah itu. Mira mendengarkan dengan hati bergetar, karena kata-kata Amir seperti menyingkap sisi rapuh seorang pria yang jarang ditunjukkan pada orang lain. Waktu berjalan cepat tanpa mereka sadari. Ketika Mira melihat jam di tangannya, ia terkejut hari sudah sore. Ia segera berpamitan. Namun Amir menahannya sebentar hanya untuk memastikan bahwa mereka akan berlanjut sesuai jadwal. Saat berdiri di depan pintu, Mira merasakan detik itu berjalan lambat. Amir berdiri tidak terlalu jauh, dengan tatapan hangat yang membuatnya ingin segera mengalihkan pandangan. Tetapi tubuhnya seakan terpaku di tempat. "Terima kasih sudah datang hari ini, Mira," kata Amir lirih, tidak lagi menyebutnya dengan sebutan, "Bu." Ada getaran aneh dalam suaranya, membuat Mira menelan ludah. Ia hanya bisa tersenyum tipis sebelum akhirnya melangkah keluar, meninggalkan rumah besar itu dengan hati yang penuh tanda tanya. Dalam perjalanan pulang, Mira tidak bisa berhenti memikirkan kejadian hari itu. Suasana rumah Amir yang sunyi, tatapan matanya yang dalam, dan cara ia berbicara seolah menembus benteng hatinya. Ia tahu, ini bukan perasaan biasa. Tapi ia juga tahu, sebagai seorang guru di negeri asing, reputasi adalah segalanya. Mira menggenggam tasnya erat-erat, berusaha menenangkan diri. "Ini hanya pekerjaan," ia berbisik, meski hatinya tidak sepenuhnya percaya. Malam itu, di kamarnya, ia menatap keluar jendela, melihat langit yang gelap tanpa bintang. Dalam diam, ia merasa bahwa tawaran les privat itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang menunggu di depan, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Ketika Mira tiba di rumah Amir untuk jadwal les privat, ia mendapati suasana berbeda. Anak Amir tidak ada di rumah karena sedang bersama ibunya, dan hanya Amir yang menyambutnya dengan senyum hangat. Mira sempat ragu untuk tetap masuk, namun Amir berkata lembut, "Tidak apa-apa. Kita bisa gunakan waktu ini untuk berbincang soal perkembangan anak saya."
Dengan hati yang berdebar, Mira pun melangkah masuk. Hujan mulai turun. Rintiknya menimpa kaca jendela besar rumah itu. Suasana ruang tamu menjadi sunyi, hanya ditemani suara derasnya hujan. Mira merasakan seolah takdir memang sengaja mempertemukannya dalam ruang dan waktu yang sulit dihindari. Obrolan mereka berlangsung lebih intim dari sebelumnya. Amir bercerita panjang lebar tentang kehidupannya setelah bercerai, tentang perjuangannya membesarkan anak seorang diri, dan tentang rasa kesepian yang kadang menghantui malam-malamnya. Mira mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya bergetar mendengar sisi rapuh seorang pria yang selama ini tampak begitu tegar. Sesekali tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap Mira langsung menunduk untuk menyembunyikan rona di wajahnya. Amir pun memperhatikan setiap detail Mira, dari cara ia menyesap teh hangat hingga cara ia tersenyum kecil ketika mencoba menenangkan suasana. Semakin lama, jarak di antara mereka terasa memudar, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hati. Suasana hening tiba-tiba muncul di antara percakapan. Amir mengulurkan tangannya, perlahan menyentuh jemari Mira yang terletak di atas meja. Mira terkejut, napasnya tercekat. Namun ia tidak menepis sentuhan itu. Ada kehangatan yang merambat dari jemari Amir ke dalam hatinya. Hujan di luar semakin deras, seolah menutupi semua rahasia yang ada di dalam rumah itu. Mira menoleh, menatap mata Amir, dan dalam tatapan itu ia melihat sesuatu yang tak bisa ia sangkal, ketulusan sekaligus godaan yang sulit dihindari. Tangannya tetap berada di genggaman Amir, dan ia merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Keheningan itu berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Amir lalu mendekat sedikit, menepuk pundak Mira dengan lembut. Sentuhan sederhana itu membuat Mira semakin kehilangan kendali atas perasaannya. Ia tahu betul bahwa dirinya sedang melangkah di garis tipis antara logika dan perasaan. Amir menatapnya, begitu dekat hingga Mira bisa merasakan kehangatan napasnya. "Mira," suara Amir terdengar pelan namun penuh makna, seolah hanya satu kata itu saja sudah cukup untuk mengguncang hati Mira. Ia ingin menolak, ingin berdiri dan pergi, tetapi tubuhnya seakan menolak perintah. Hujan yang terus mengguyur menambah dramatis suasana, membuat momen itu terasa seperti sebuah rahasia yang tak boleh diketahui dunia luar. Waktu berjalan lambat. Mira akhirnya menundukkan kepala, berusaha menenangkan diri, namun Amir justru menggenggam tangannya lebih erat. "Aku tidak tahu mengapa, tapi setiap bersamamu, aku merasa berbeda," kata Amir lirih. Mira terdiam, matanya memandang lantai, tidak sanggup membalas kata-kata itu. Dalam hatinya, ia tahu perasaan itu nyata, namun juga tahu risikonya begitu besar. Lalu, dengan suara hampir berbisik, Mira hanya menjawab, "Kita harus hati-hati." Amir tersenyum tipis, seolah memahami maksudnya. Mereka tidak berkata banyak lagi, hanya membiarkan hujan menjadi saksi, sementara tangan mereka masih saling berpegangan erat. Di saat itu, mereka berdua sadar bahwa garis batas antara guru dan orang tua murid telah kabur, dan sebuah cerita baru telah dimulai. Hujan akhirnya mereda, namun suasana di dalam rumah Amir tetap syarat dengan keheningan yang penuh arti. Mira duduk diam, masih merasakan hangatnya genggaman tangan Amir beberapa saat lalu. Jantungnya belum kembali normal, seakan detaknya menolak untuk tenang. Amir berdiri, lalu dengan sopan menawarkan untuk mengantar Mira pulang karena malam mulai tiba. "Tidak baik kalau kamu pulang sendirian di jalanan basah begini," katanya dengan nada yang penuh perhatian. Mira hanya mengangguk pelan, tidak punya keberanian untuk menolak. Mereka berdua lalu berjalan menuju mobil, meninggalkan ruang tamu yang baru saja menyimpan rahasia besar. Dalam hati, Mira tahu bahwa langkahnya keluar rumah itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih rumit. Di dalam mobil, suasana canggung kembali terasa. Lampu jalan yang berpendar melewati kaca jendela seolah menjadi saksi bisu kegelisahan keduanya. Amir membuka percakapan dengan suara rendah. "Mira, aku tahu apa yang barusan terjadi, tidak seharusnya terjadi. Tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan." Mira menoleh sebentar, menatap wajah Amir yang tampak tenang namun menyimpan gejolak. "Aku juga merasakannya," jawab Mira lirih. Hampir tak terdengar,
Kata-kata itu membuat udara di dalam mobil semakin berat. Seakan keduanya baru saja menyepakati sebuah rahasia yang tak boleh bocor. Jalan yang mereka lewati terasa panjang, penuh dengan bisikan hati yang saling bertabrakan antara logika dan perasaan. Sesampainya di depan kosan Mira, keduanya terdiam. Tidak ada kata-kata perpisahan yang ringan, hanya tatapan yang lebih berbicara daripada suara. Amir menoleh ke arah Mira dengan ekspresi yang sulit ditebak, antara keinginan untuk mendekat dan rasa bersalah yang menahannya. Mira menarik napas panjang sebelum berkata, "Apapun yang terjadi tadi, biarlah tetap di antara kita. Tidak boleh ada yang tahu. Amir, demi aku, demi kamu, demi anakmu." Amir mengangguk perlahan, meski tatapannya jelas mengatakan ia ingin lebih. Malam itu, Mira masuk ke kosannya dengan langkah berat, sementara Amir tetap duduk di dalam mobil, menatap hujan tipis yang kembali turun seperti mengingatkan bahwa rahasia mereka kini sudah terikat pada alam. Hari-hari berikutnya, Mira kembali mengajar di sekolah dengan senyum yang tampak biasa. Namun, di balik senyum itu, ada pergulatan batin yang terus mengganggunya. Setiap kali ia melihat anak Amir di kelas, ia merasakan perasaan bersalah yang sulit dijelaskan. Ia mencoba menutupi semuanya dengan profesionalitas. Namun tatapannya terkadang berkhianat. Amir pun selalu menjaga jarak di depan orang lain, tetapi di balik layar, pesan-pesan singkat tetap datang, berisi kalimat sederhana namun syarat makna. "Apa kabar?" Atau, "Aku memikirkanmu." Kata-kata singkat itu cukup membuat Mira gelisah setiap kali malam tiba. Ia tahu, jalan yang mereka pilih berbahaya, tapi hatinya sudah terlanjur terikat. Mira mulai sadar bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia datang ke Arab hanya untuk mengajar, mengejar mimpi dan masa depan yang lebih baik. Namun takdir mempertemukannya dengan Amir, seorang pria yang mengubah segalanya dengan satu tatapan dan satu sentuhan. Kini ia berada di persimpangan, antara menjaga reputasinya sebagai guru, atau mengikuti suara hati yang memanggil tanpa henti. Di kamar kosannya yang sepi, ia menatap langit-langit sambil berbisik pada dirinya sendiri. Tidak boleh ada yang tahu. Ini harus jadi rahasia. Tapi sampai kapan aku bisa menahannya? Hujan kembali turun di luar jendela, seakan menjawab dengan samar. Rahasia itu akan tetap hidup, selama keduanya memilih untuk menjaganya.